Assalamualaikum Pak Roso. Bertemu lagi ini di kesempatan yang lain. Ini saya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Pak Roso. Mudah-mudahan Pak Roso berkenan untuk kita berdiskusi, sharing, dan saya izinkan saya itu menyampaikan beberapa pertanyaan Pak. Jadi ini ada suatu kasus Pak. Kasusnya ini berkaitan dengan dilema etika Pak. Nah ini kira-kira bagaimana Pak Roso sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusannya Pak. Jadi berharap pada kesempatan ini kita bisa sharing bareng kaitannya dengan pengambilan keputusan dari kasus dilema etika ini Pak. Jadi kasusnya seperti ini Pak. Jadi ada seorang teman dulu ini itu beberapa minggu ini tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengajar di kelas karena suatu hal, yaitu ibunya itu sedang sakit keras Pak, sehingga beliau itu harus mengantarkan ibunya itu rawat jalan. Kondisi dari teman tersebut sebagai kepala keluarga Pak, dan beliau itu single parent. Jadi ketika misalnya untuk orang tuanya itu berobat, itu diantar oleh orang lain, itu tidak bisa. Nah, di satu sisi dia harus meninggalkan tugasnya mengajar anak di kelas Pak. Nah, berkaitan dengan hal tersebut ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Pak Roso, kira-kira bagaimana dalam pengambilan keputusannya terkait dengan dilema etika ini Pak? Yang pertama ini mengenai nilai pertentangannya Pak. Menurut Pak Roso ada tidak dari kasus tersebut yang saling berbenturan pertentangannya ini Pak? Kalau kita lihat dari kasus tersebut tentu ada Pak. Karena dua-duanya itu mempunyai kepentingan dan harus sebuah kewajiban bukan. Ini yang satu wajib terhadap pemerintahan atas tugasnya, yaitu dengan status SK katakan. Yang satu kewajiban terhadap orang tua. Nah, kewajiban orang tua itu kaitannya dengan teman panjenengan tersebut itu single parent dan hanya sendiri untuk mengurus orang tua. Sedangkan ini harus meninggalkan tugasnya sebagai seorang guru dan bertanggung jawab. Tanggung jawabnya juga tidak kecil karena banyak di situ yang menjadi korban anak-anak itu yang sebagai generasi bangsa lagi. Jadi makan apa istilahnya juga dilema sekali orang bersangkutan. Nah, oleh karena itu dilihat dari kepentingannya dulu, yang pertama darurat sekali atau tidak. Jika kepentingannya itu memang darurat sekali seperti sakit keras, saya kira untuk itu kita izinkan untuk mengurus orang tuanya dengan alasan seperti tadi, pertama sakit keras, yang kedua dia hanya sendiri. Sebagai anak kita juga harus berbakti kepada orang tua, itu yang satu dari moral kita dulu. Di satu sisi kita mendapatkan tugas dengan presensi juga, dengan gaji yang sudah kita tanggung juga, jadi segala resikonya dua-duanya ada. Tetapi di dalam kita memutuskan sebuah kasus yang semacam itu, kita lihat apa istilahnya bisa digantikan oleh seseorang atau tidak. Jadi kalau misalnya berobatnya bisa digantikan oleh orang lain, itu mungkin bisa menjalankan tugasnya. Tapi ketika berobatnya tidak bisa digantikan orang lain, hanya dia sendiri, maka kita izinkan lah dengan kemanusiaan, bukan apa-apa lagi, bukan keputusan idealis dengan pemerintahan, memang salah ya Pak. Tapi dengan kemanusiaan saya kira karena masih ada teman guru yang lain bisa dilaksanakan hukumannya, maka menurut saya kita izinkan
teman panjenengan tersebut itu untuk mengurus ibunya. Sedangkan anak-anak nanti bersama teman lain, guru lain yang saat itu bisa mengajar, ataupun bisa ditangguhkan pada kesempatan lain. Tetapi untuk urusan ibu ini tidak ada kesempatan lain. Jadi manfaatnya. Baik Pak. Jadi memang di kasus ini itu kan banyak yang terlibat ya Pak ya. Di antaranya mungkin kalau menurut Pak Rosso, siapa saja Pak ini Pak yang saling terlibat ini? Banyak sebetulnya sih ya. Di antara dia dengan orang tuanya, dengan siswanya, dengan teman gurunya, dengan kepala sekolahnya, mungkin juga dengan pemerintah. Kaitannya ya secara undang-undang dia bekerja di pemerintah. Jadi banyak yang terlibat di situ sebetulnya. Ini Pak. Jadi apalagi kalau dilihat fakta yang relevan ini, itu kan sangat muncul ya Pak ya. Mungkin ada fakta-fakta yang bisa Pak Rosso sampaikan dari kasus ini yang nyata-nyata itu terjadi itu. Ada fakta apa saja Pak? Fakta misalnya yang kejadian ini itu kan ada sebuah apa ya tadi disampaikan oleh Pak Rosso, sebuah pertentangan nanti karena tidak melaksanakan tugas tapi harusnya yang Pak Rosso lihat ada fakta yang nyata yang benar-benar terjadi itu apa Pak? Untuk fakta yang benar-benar terjadi ketika seorang itu mengambil keputusan, tentunya salah satu faktanya adalah meninggalkan salah satunya, merugikan salah satunya, faktanya, dan harus bertanggung jawab. Jadi faktanya ya salah satu pasti akan dirugikan. Sehingga bagaimana dia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut, baik secara moral maupun material. Coba kita uji ya Pak ya. Saya ingin mengajukan beberapa pengujian terkait mungkin nanti dengan suatu keputusannya itu kira-kira sudah baik atau belum. Sebelum ke dalam keputusan tadi kan Pak Rosso sudah menyampaikan kemungkinan keputusannya adalah seperti itu ya Pak. Jadi mungkin bisa diuji benar atau salahnya. Ini yang pertama diuji legal dulu, dari uji legalnya. Apakah ada aspek pelanggaran hukum Pak pada situasi ini Pak? Pasti Ada. karena secara undang-undang bagi ASN itu terikat dengan undang-undang kerja. Nah, sehingga kalau ini dilanggar dengan tidak menjalankan tugas, ini akan melanggar aturan. Apalagi kepentingannya itu tidak masuk di daftar apa istilahnya, daftar perizinan. Sehingga memang ada pelanggaran ya, Potensi pelanggaran itu tergantung dari kasusnya itu. Bisa di pelanggaran itu bisa diapakan, bisa ditolerir atau pelanggaran tetap ada. Dari uji regulasinya sekarang, apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik? Karena beliau juga kan seorang tenaga pendidik atau bisa dikatakan sebagai ASN gitu Pak. Kalau di kode etik juga pastinya secara, kalau kita bicara tentang undang-undang, ini memang mengikat sekali. Dan ini pasti kaitannya dengan aturan yang sudah diatur oleh undang-undang itu. Sedangkan jika di undang-undang itu tidak ada, atau di kode etik itu tidak ada hal yang itu, maka dia akan melanggar. Dan selama ini untuk kode etik itu belum memasukkan hal yang seperti itu, kecuali sampai dengan istilahnya meninggal dunia gitu kan. Iya. Kemudian dari uji intuisinya Pak, apakah ada yang salah dalam situasi ini Pak? Nah ini Pak ya, menjadi dilema. Jadi kedua-duanya itu benar ya, tapi lebih mengapa kita lebih cenderung ke salah satu kasus yang istilahnya bukan ke undang-undang. Nah menurut saya kok
yang melanggar undang-undang itu seberapa besarnya peraturan itu kita langgar, alasan yang seperti apa, sehingga mengapa kita berat ke yang sebelah ini, kita agak lebih baik ke orang tuanya. Di sini dilanggar tanpa melanggar itu karena ya pelanggarannya itu tidak begitu besar, bisa di apa istilahnya, kalau memang harus resikonya melanggar undang-undang tidak sampai pada yang fatal, sehingga yang udah ya, kemudian bisa diuji publikasi Pak, misalnya yang Pak Roso rasakan jika keputusan ini itu dipublikasikan di misalnya di media koran atau apa, atau enggak misalnya ini itu wali murid tahu lah misalnya dengan kasus ini, apakah kira-kira Pak Roso merasa nyaman atau tidak? Kalau hal seperti ini dipublikasikan itu ya saya kira sih kita dari sudut pandangnya Pak ya, yang pertama ya, yang namanya manusia itu dalam keadaan apapun itu ada yang suka dan ada yang tidak suka. Nah, jika orang yang tidak suka maka dia akan berpandangan lurus, akan berpegang teguh pada peraturan tanpa ada apa istilahnya toleransi gitu. Tetapi kita selaku orang tua hal yang demikian terjadi, maka walaupun itu dipublikasikan dengan alasan yang sama bukan seperti ini, saya kira semua orang akan memahami karena semua orang juga punya orang tua, merasakan juga yang seperti itu. Ya ada istilahnya itu toleransi itu perasaan tidak itu dipublikasikan ya. Saya tidak apa-apa sih ya, setidaknya memang seperti itu. Kecuali di balik itu ternyata kok heboh gitu, ternyata di luar itu. Ya. Baik, kemudian ada tidak ini untuk pengambilan keputusan ini itu Pak Roso itu diambil dari panutan atau idola Pak Roso, kira-kira ada nggak masih untuk kasus ini masih perlu apa enggak? Nah, menurut saya kita menimbang rasa ya. Jadi seperti halnya ketika orang tua kita, saya pernah berkaca orang tua kita, orang tua kan dulu ketika mengambil sebuah keputusan ini bukan berarti saklek pada peraturan perundang-undangan. Memang yang namanya peraturan perundang-undangan itu banyak yang dilanggar. Memang perlu dilanggar. Mengapa harus dilanggar? Mengapa harus buat peraturan? Kalau tidak ada yang melanggar, harus pakai peraturan lain. Maka salah satu sisinya kita yang melanggar. jadi prinsipnya gitu. Jadi yang menjadi panutan saya tadi kembali ke orang tua saya yang mengambil sebuah keputusan dengan rasa dengan manusia. Baik, Pak. Jadi dari pengujian ini benar atau salah kita sudah lakukan Pak. Kemudian sekarang kalau misalnya kita uji paradigmanya ini benar versus benar, ini kan sepertinya muncul ya Pak ya. Kalau Pak Roso beranggapan benar apa tidak ini di kasus ini itu ada paradigma benar lawan benar? Benar sih Pak. Iya. Semuanya benar aja. Ini menurut saya benar. Di sisi untuk ibunya ke orang tuanya, di sisi lain untuk tanggung jawabnya ada berapa wajibannya. Iya. Ini tanggung jawab, itu juga tanggung jawab. Jadi semuanya benar sebetulnya. Kemudian dari prinsip resolusi yang akan Pak Roso ambil ini, kemungkinan Pak Roso milih resolusi prinsip yang apa? Apakah prinsip berdasarkan hasil akhir ataukah mungkin berpikir berbasis peduli? Berbasis Peduli ya Pak ya. Peduli akhir istilahnya itu ya cara pikir kayak ini. Iya, setuju Pak. Berpikir berbasis peduli, care based thinking. Kemudian kalau dari investigasi opsi trilema ini kan juga perlu dilakukan. Jadi kira-kira ketika ini terjadi suatu dilema seperti ini, apakah Pak Roso akan membuka ruang diskusi Pak?
sendiri, tapi kita juga berbagi. Pertama itu, yang kedua kita berbagi pengalaman. Jadi kasus seperti ini melimpahkan siapa saja nantinya pasti siapapun bisa menghadapi masalah yang seperti itu. Diri kita sendiri atau juga kita akan mengatasi kasus tersebut, atau bahkan kita yang akan terjun di kasus tersebut atau yang menangani. Maka baiknya kita diskusi, kita berbagi sehingga mungkin bermanfaat untuk yang teman-teman. Baik Pak, setelah semua proses dilalui dan juga sudah saya tanyakan tadi telah termasuk dalam paradigma pengambilan keputusannya, kemudian prinsip-prinsipnya juga, ini kita masuk di hasil akhirnya, yaitu Pak Roso dituntut untuk membuat suatu keputusan. Nah, kira-kira setelah tadi mungkin ada berdiskusi, kemudian prinsip yang akan Pak Roso gunakan itu adalah berbasis peduli. Terus di situ juga memang benar-benar nyata ada suatu kebenaran melawan kebenaran yang tidak bisa dipungkiri. Nah, kira-kira keputusan apa yang akan Pak Roso ambil terkait dengan hal ini, Pak? Untuk mengambil keputusan yang seperti ini, kita yang pertama harus berani beresiko. Karena keputusan itu memang menjadi tugas kita, dan ini pasti resikonya dalam satu yang jelas pada tugasnya, yang satu juga resiko terhadap keluarganya. Nah, inilah posisi yang seperti ini yang membuat keputusan dan harus berani memutuskan dengan segala resiko tentunya. Apa yang harus kita terima. Kita disalahkan tidak bisa karena memang kita mengambil keputusan yang mungkin dianggap salah. Tetapi ketika di sini berbicara kalau tidak ada perbedaan ini, maka ini sebagai keputusan yang mungkin di sini bisa dianggap benar juga, untuk kesini juga dianggap benar. Maka ya segala keputusan dengan segala resiko kita berani. Baik Pak, dari keputusan yang sudah diambil tadi dan Pak Roso juga menyadarinya, berarti nanti apakah akan dilihat keputusannya setelah ini, suatu keputusan kan berarti sudah dilaksanakan, kemudian apakah akan Pak Roso ini akan melakukan sebuah refleksi dari apa yang sudah diputuskan ini Pak ke depannya, kan sudah setelah berlalunya itu loh Pak? Itu tentu Pak, karena sebuah yang keputusan mengambil resiko seperti yang beresiko seperti itu tentunya membuat kita berefleksi. Setelah terjadi keputusan, maka karena tadi ada salah satu yang membutuhkan, maka kita di berikutnya akan mengambil langkah yang lebih tepat lagi. Kembali lagi bahwa tadi sama berat juga ya. Nah, untuk pasti ya berani mengambil resiko gitu. Oke. Terima kasih Pak, luar biasa pengalaman yang disampaikan oleh Pak Roso ini. Mudah-mudahan benar-benar jadi pembelajaran untuk saya juga. Pada kesempatan ini, alhamdulillah kasus dari Dilema Etika ini sudah bisa terpecahkan dan ada sebuah keputusan juga. Mudah-mudahan keputusan ini memang terbaik ya Pak ya. Iya, terbaik untuk semuanya. Iya Pak, terbaik untuk semuanya. Terima kasih Pak, itu saja untuk wawancara saya pada hari ini. Mohon maaf juga apabila dalam saya menyampaikan pertanyaan ini banyak yang menyinggung atau tidak sesuai. Pada kesempatan ini saya mohon maaf yang setulus-tulusnya, dan mohon berkenan juga mungkin di lain waktu kita bisa berkolaborasi share bareng lagi Pak. Juga mohon maaf jika jawaban saya mungkin kurang mengena atau bahkan berlawanan dengan nurani Pak Nur sendiri, itu bisa juga. Ini cocok untuk masalah ini Pak. Terima kasih ya Pak ya. Ya Pak.